Nah, ketika zakat ini sudah dikumpulkan, dia ada 8 bahagian yang boleh dibagikan. Salah satu di antaranya adalah yang terhutang. Nah, tapi hari ini begini, perlu kita lihat, yang terhutang itu siapa? Nah, apakah kita buat hutang? Atau memang hutang terjadi dengan sendirinya? Jadi makanya masyarakat di kampung itu, kalau ada terutang, itu biasanya dibayarkan dengan senif, namanya. Senif zakat yang ada pada zakat fitrah di setiap kampung pada saat mereka membagi-bagikan. Nah, kalau seandainya hari ini kita misalkan ada hutang, atau terhutang, tapi hutang itu adalah hutang agama. Saya kira kalau hutang agama, saya sepakat. Hutang itu dibayarkan dengan sumber zakat. Tapi kalau hutang ini bukan hutang agama, adalah hutang yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan agama, saya kira saya belum sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-86 tahun kedua edisi Kamis 16 Juni 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, menarik sekali ya, ini masih menyambung terkait tentang Kota Banda Aceh banyak menuai hutang, tetapi kali ini kita akan angkat tema tentang bagaimana hukumnya pemerintah rampok dana ZIS untuk bayar hutang. Bersama narasumber kita Dr. Tengku Abdus Syukur MAG ya. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Namun sebelum kita sampai ya narasumber kita, subscriber PTM ya, kami dari manajemen PTM sudah mengirimkan surat klarifikasi pada tanggal 3 Juni 2022 dengan nomor 84/PTM/6/2022 ditujukan kepada Kepala BPKK Banda Aceh Bapak Muhammad Iqbal Rokan STP hingga tanggal 16 Juni 2022 tidak ada surat masuk ke PTM dan mereka tidak mau mengklarifikasi terkait tentang Banda Aceh terhutang. Baik, terima kasih, tetap terus ya nonton channel kita dan like, share, and subscribe pastinya. Baik, Bang Pak Abdus nih, apa kabar nih Pak Abdus? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Lama ini kita tidak berbincang di PTM nih Pak Abdus ya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa berjumpa. Semoga perjumpaan kita ini mendapat rahmat ya, mendapat hidayah daripada Allah. Tapi menarik sekali nih tema kita Pak Abdus tentang bagaimana hukumnya pemerintah rampok nih dana ZIS untuk bayar hutang. Tapi sebelum ke sini Pak Abdus, bagaimana sebenarnya untuk apa zakat, bagaimana pengelolaannya seperti apa? Ya, saya kira terima kasih dulu kita sampaikan kepada PTM ya, mengundang kami untuk duduk kita menyampaikan sedikit pengetahuan tentang zakat itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, ya sebenarnya kita ingin bicara dulu zakat itu apa. Jadi zakat itu kalau kita merujuk kepada Quran, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah ya dari harta mereka itu ya akan zakat atau sedekah untuk mensucikan daripada harta yang ada pada mereka. Itu yang pertama sebagai dasar untuk pengumpulan zakat. Nah, kemudian yang kedua, zakat itu sepakat para ulama itu membagi kepada beberapa kategori. Yang pertama, ada yang namanya zakat harta, kemudian ada zakat ternak, kemudian ada zakat tanaman, kemudian ada rikas, kemudian ada yang namanya zakat jasa. Zakat jasa itu adalah gaji daripada pegawai ya, yang ada kemudian dikumpulkan. Nah, pertanyaannya apakah dan berapakah jumlah yang dipungut dari zakat itu sendiri? Nah, sebenarnya di dalam zakat Islam ini membicarakan yang begitu lebar. Dia syarat yang pertama itu ada yang namanya sampai setahun, kemudian jumlahnya yang cukup. Jadi sampainya waktu disebut dengan haul, kemudian jumlahnya yang cukup namanya nisab. Jadi untuk zakat ini diperuntukkan ada 2 syarat yang penting. Yang pertama nisab, yang kedua haulnya, masanya.
Untuk yang ini rupa itu diperlakukan kepada yang namanya dagang, ya kan, usaha, harta benda, ya. Sementara untuk binatang ternak dia dikelompokkan kepada jumlah-jumlah. Nah, seperti kita pernah dengar kalau kambing itu 40 ekor, baru diserahkan zakatnya 1 ekor. Tapi kalau seandainya nanti kita punya emas, itu jumlah emasnya bukan 40 kilo emas. Ya. Tapi dia ada ketentuannya, yaitu 99 gram. Nah, kalau 99 gram, kalau kita di Banda Aceh, per 1 mayam itu adalah 3 gram, 3 mili. Maka kalau kabupaten kota lain bisa saja 1 mayam itu maksudnya 3 gram saja, tidak tambah 3 mili. Sehingga ada sedikit angka rupiahnya yang selisih antara penggunaan istilah 1 mayam yang ada di kota Banda Aceh dengan di kabupaten kota lain, misalnya Aceh Utara misalnya. Mereka itu menggunakan 3 gram saja. Baik. Nah, sehingga itu sedikit berdampak pada angka-angka rupiah. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan zakat yang disebut dengan zakat tanaman. Zakat tanaman itu dia bukan ukurannya pada jumlah 33 mayam emas lebih kurang atau 99 gram tadi, tapi ini adalah pada ukuran panen. Misalkan beras, padi itu panennya per 6 bulan atau per 4 bulan. Jadi ketika angkanya itu diakumulasi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh para ulama, maka di sanalah dia berhak mengeluarkan zakat. Ukuran zakat pada umumnya itu adalah menjadi 2,5%. Nah, jadi tadi kalau emas sudah kita peroleh 99 gram, kemudian kita sudah dalam masa 1 tahun, lalu kemudian itu berhak mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah emas yang sudah kita miliki untuk di tahun ini. Bagaimana di tahun ke depan misalnya? Tahun depan emas kita belum bertambah, masih tetap 99 gram. Maka ketika pun bertambah 10 gram atau 20 gram, maka berarti baru ada 110 gram. Maka yang bertambah dari 99 gram itu belum sampai nisab, belum sampai jumlah untuk bisa mengeluarkan zakat pada periode yang kedua. Nah, sementara kemudian ketika kita bicara zakat jasa bagi pegawai negeri sipil, itu diumpamakan, ya, dibuat ukurannya, yaitu seumpama jumlah emas itu sendiri. Nah, kalau hari ini misalkan seorang pegawai negeri sipil memiliki gaji minimal 4.200.000 minimal itu per bulan, ya? Per bulan. Kemudian dikali dengan 12 bulan. Ya, 4 juta kali 10 40, berarti 45 juta itu sudah dia peroleh setiap tahun. Kalau itu adalah berdasarkan angka emas 99 gram, maka seorang pegawai yang mendapatkan gaji ini, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat sejumlah 2,5%. Nah, lalu zakat ini di manakah dikumpulkan? Kan itu pertanyaan berikutnya. Apakah ini boleh nggak dibagikan oleh dirinya sendiri? Tentu di dalam kita beragama itu diminta kepada kita yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, sebaiknya zakat itu dikumpulkan pada sebuah badan. Apakah itu Baitul Mal, apakah itu dikumpulkan pada lembaga Bazis, Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah. Dan tentu badan ini apakah dikelola oleh pemerintah atau ada badan-badan swasta lainnya yang peduli tentang zakat itu sendiri. Nah, ini penting untuk apa? Zakat itu adalah untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, menghidupkan ekonomi umat Islam. Umat Islam itu akan hebat ketika zakatnya kuat, ya. Baik, tapi itu menarik nih, Pak Abdus. Tadi Anda mengatakan bahwa misalnya kayak orang kerja PNS nih, betul, itu misalnya gajinya 4 sekian, dipotong 2,5% per tahun, betul, atau per bulan. Itu kalau pendapatannya per bulan, jika dihitung sudah mendapatkan gaji 4.200.000 minimal.
Kalau diakumulasi sama dengan dia sudah mencapai angka 99 gram emas. Oke. Maka dia dibayar zakat 2,5%, tentu 2,5% dari gaji yang dia peroleh per bulan itu. Atau diakumulasi, dia kumpulkan bahwa ada pendapatan dia 45 juta misalnya, maka diambil 2,5%, maka diserahkan boleh pada akhir tahun, boleh dia cicil per bulan. Tapi bukannya ini kalau apakah itu memang diserahkan secara personal atau memang sudah dipotong nih dari gajinya sendiri oleh pemerintah nih? Saya kira itu sistem saja. Sistem saja. Ada masyarakat kita. Tapi kan kalau misalnya nggak dipotong terus secara menerus kan otomatis banyak nih yang nggak mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan bahwa ada pegawai kita yang tidak taat. Tidak taat membayar yang namanya kewajiban zakat terhadap apa yang diperoleh. Jadi wajib ya, Pak jadi Bris, kalau ya? kita hitung bahwa zakat itu penting dan itu wajib diserahkan. Untuk apa? Untuk mensucikan seluruh harta yang ia peroleh. Nah, jadi persoalan hari ini, kalau kita lihat kejujurannya secara personal untuk mengeluarkan zakat itu sendiri yang ia peroleh. Tahukah kita bahwa pendapatan dia kadangkala tidak hanya pada gaji. Kadangkala ia memperoleh tunjangan lain, ada honorarium, ada pendapatan-pendapatan lainnya yang tahu pendapatan itu hanya pegawai yang bersangkutan. Nah, tadi ditanyakan, bagaimanakah penyalurannya? Apakah disalurkan setiap bulan atau di akhir tahun? Inilah kejujuran daripada umat Islam itu sendiri. Saya yakin kalau kita di Kota Banda Aceh, sepakat kita ini setiap bulan kita setorkan 2,5%, ya, kita setorkan kepada Baitul Mal agar mereka melola uang umat Islam itu dalam rangka memberdayakan ekonomi yang ada di umat Islam itu sendiri. Nah, saya kira itu catatan penting sekali untuk pengumpulan zakat. Nah, bagaimanakah dengan kemudian adakah pegawai yang tidak mau menyetorkan zakat? Saya kira ini karena hidup ini kan berbagai pandangan dan pemikiran. Sebahagian kecil berpandangan bahwa zakat jasa itu tidak perlu kita keluarkan. Tapi sebagian besar sepakat bahwa zakat jasa itu juga berhak kita keluarkan zakatnya. Berarti Ya. zakat jasa itu gaji ya dari setiap pegawai gaji dari setiap Nah, itu pegawai. berarti berbeda dengan zakat harta, kita memiliki harta Benar gitu ya, sekali. usaha dan yang Ya, lainnya. ya. Betul sekali. Jadi makanya zakat itu penting untuk diberikan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kependudukan umat Islam di mana saja, apakah di Kota Banda Aceh, di Aceh atau di Indonesia seumumnya, sebenarnya pegawai negeri sipil yang umat Islam ini dia sudah membayarkan 2 kepada negara sebagai bukti cinta ia kepada negara. Kalau ia itu menggunakan kendaraan minimal roda 2 dan sampai kepada roda 4, maka pegawai ini dia kan sudah membayarkan pajak kendaraan yang dia gunakan. Di sisi lain itu adalah harta. Tentu ini juga dia mengeluarkan zakat. Yang zakat ini dikumpulkan kepada sebuah badan ya untuk kemudian dilola harta kekayaan yang terkumpul ini. Tapi ini kita bicara ya. tentang Kota Banda Aceh nih Oh, ya, begitu Pak ya. Abris, ya. Iya, Kan kalau iya. misalnya diterima dan dari pemerintah ke lembaga Baitul Mal ini. Iya. Tentu ini ada zakat, infak dan sedekah, ini satu rumpun. Betul. Saya kira Tidak hanya begini. zakat Ya. misalnya, tapi ada juga infak dan juga sedekah. Benar sekali. Jadi ini kan ada satu badan, namanya Badan Baitul Mal. Badan Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengumpulkan. Yang pertama dia kumpulkan seluruh zakat. Ya, idealnya kan tidak hanya zakat pegawai negeri sipil, tapi juga seluruh zakat-zakat harta. Ya, yang seyogianya dilola oleh badan itu sendiri. Kalau seandainya hari ini mungkin kita baru mampu mengelola dari sisi zakat pegawai negeri. Tapi idealnya tidak hanya zakat ini saja, tapi semua zakat itu harus mampu kita lola. Ya, sebagai sebuah badan yang amanah, kredibel dan luar biasa. Nah, lalu kemudian adanya infak, adanya sedekah. Baik infak dan sedekah itu apakah yang bersumber dari pegawai negeri sipil
atau pegawai-pegawai non-pegawai negeri sipil dari swasta, atau barangkali ada masyarakat yang punya sedekah, infak dan sebagainya yang boleh menyetorkan kepada badan ini. Nah, kan gitu dia. Benar-benar. Benar sekali. Tapi ini menarik nih, Pak Abdus ya di penghujung. Tapi ketika sudah disalurkan oleh masyarakat ya zakatnya, infaknya, sedekahnya kepada Baitul Mal ini. Betul. Nah, kemanakah, siapakah yang wajib atau berhak menerima zakat? Nah ini, apakah wali kota juga berhak menerima zakat, Pak Abdul? Iya, saya kira ini pertanyaan yang baik sekali dan bagus dan perlu kita diskusikan. Nah, ketika zakat ini sudah dikumpulkan, dia ada 8 bahagian yang boleh dibagikan. Salah satu di antaranya adalah yang terhutang. Nah, tapi hari ini begini, perlu kita lihat, yang terhutang itu siapa? Nah, apakah kita buat hutang? Atau memang hutang terjadi dengan sendirinya? Jadi makanya masyarakat di kampung itu, kalau ada terutang, itu biasanya dibayarkan dengan senif, namanya. Senif zakat yang ada pada zakat fitrah di setiap kampung pada saat mereka membagi-bagikan. Nah, kalau seandainya hari ini kita misalkan ada hutang, atau terhutang, tapi hutang itu adalah hutang agama. Saya kira kalau hutang agama, saya sepakat. Hutang itu dibayarkan dengan sumber zakat. Tapi kalau hutang ini bukan hutang agama, adalah hutang yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan agama, saya kira saya belum sepakat. Kalau diambil sumber hutangnya dari sumber uangnya dari zakat itu sendiri yang bersumber dari umat Islam yang murni. Karena ini kan ada 2 persoalan ini. Persoalan manajemen dengan persoalan keumatan. Kalau umat Islam itu adalah sumber ekonominya itu pada sumber zakat, yang dimana adalah untuk menghidupi masyarakat, sehingga di sana itu ada haknya untuk si fakir, untuk si miskin, ada si mu'alaf, ada fisabilillah. Kemudian ada untuk yang terhutang, untuk yang bagaimana orang di dalam perjalanan. Tapi ini semua adalah dalam konteks keislaman, bukan dalam konteks tadi menjadi sebuah catatan yang kadang-kadang kita juga perlu melakukan sebuah kajian dan penelitian tertentu bahwa sebenarnya kalaupun terutang itu utang apa sebenarnya. Oke, tapi ini Pak Abdus, misalnya kita permasalahan Kota Banda Aceh hari ini sepertinya kita sudah menjadi rahasia umum. Misalnya wali kota terhutang 158, sekian M ya. Ini beberapa hari yang lalu sempat viral juga. Terus mengambil dana 4, sekian M dari dana ZIS ini. Nah, ini apakah dibenarkan secara hukum nih Pak Abdus? Saya kalau sumber pengambilan itu tidak tahu persis. Apakah diambil atau di mana sumbernya? Kalaupun itu ada kabar yang berkembang, itulah menjadi bahagian dari orang-orang yang melakukannya. Menurut hukum yang saya pahami, jika ada sumber dana yang ada pada sumber zakat itu sendiri sebenarnya, yang menjadi prioritasnya adalah untuk pembangunan umat Islam itu sendiri. Nah, kalau seandainya uang ini ada satu tempat uang yang memang tersisa misalnya, ada tersisa uang dan uang ini katakanlah untuk membantu dalam rangka pembangunan umat Islam itu sendiri, saya kira itu kan ada sebuah lembaga yang memberi keputusan. Siapa lembaga itu? Kalau pandangan saya adalah ada majelis ulama yang duduk memberi keputusan. Apakah itu nilainya untuk membayar hutang sama nggak nilainya dengan kondisi keumatan dalam rangka membangun ekonomi itu sendiri? Tadi saya singgung bahwa apakah utang itu adalah utang manajemen atau utang keumatan umat Islam itu sendiri. Ini 2 hal ini yang saya tidak memberi keputusan mutlak boleh dan tidaknya, tapi catatannya adalah jika itu adalah persoalan keumatan, itulah yang menjadi bagian daripada hak-hak pengumpulan zakat. Kalau seandainya itu pengumpulan zakatnya, tapi kemudian diperuntukkan adalah untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itu saya kira itu belum tepat. Siapa orang yang berhak memberikan legalitas, misalnya dana ZIS ini bisa diberikan untuk menutupi hutang pemerintah? Saya kira kalau itu benar terjadi hutang, saya kira itu kan ada badan, ada Majelis Purna Ulama Indonesia, ada MPU yang duduk mereka melakukan kajian. Apakah ini betul terjadi hal seperti ini dan kemudian apakah pantas dengan sumber dana ini kemudian dibagikan dan apakah memang betul uangnya sampai begitu ada tersimpan pada Baitul Mal. Saya kira dengan jumlah masyarakat dan pegawai yang ada di Kota Banda Aceh, saya juga tidak tahu pasti berapa jumlah angka yang terkumpul uang zakat
pada Baitul Mal itu sendiri. Sama ini Iya. Badan Baitul Mal tidak ada transparansi terkait tentang berapa misalnya income yang udah dapat per tahunnya, Pak Abdul? Kalau kami di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh kebetulan tidak memahami angka detail berapa jumlah yang dikumpulkan zakat di pemerintah Kota Banda Aceh. Tapi kita mengetahui bahwa sungguh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah cerminan sebuah Baitul Mal yang memiliki sebuah manajemen Baitul Mal yang bagus. Tapi kita tidak tahu persis apakah mereka setiap 6 bulan sekali mengumumkan atau setiap tahun sekali. Oke, Pak Abdus, mengumumkan. tapi saya ingin tanyakan nih, misalnya Anda mewakili sebagai Kementerian Agama Provinsi Aceh nih, Ya. karena ini terkait tentang dana najis ini sangat penting diketahui oleh masyarakat ya, pemirsa PTM. Sebenarnya peruntukannya sudah dijelaskan oleh Pak Abdus, tetapi pertanyaan yang sangat urgen hari ini belum terjawab adalah bolehkah atau Anda setuju kalau seandainya dana najis itu untuk membayar hutang pemerintah? Itu utang pemerintah hari ini kita ketahui Pak Abdul Aziz, misalnya untuk umat, tentu untuk umat ya, karena masyarakat Kota Banda Aceh untuk umat gitu. Apakah variasinya untuk misalnya masjid itu mungkin tidak ya, karena ada utang jasa, utang membayarkan kontrak PNS atau TC dan yang lainnya, Pak Abdul. Menurut Anda seperti apa? Kita hidup ini memang harus saling bahu-membahu dan bantu-membantu. Artinya Anda ingin maksudnya Saya di ingin sini- katakan begini, kalau kemutlakannya bahwa ketika ada permasalahan yang kemudian tuh utangnya harus dibebankan pada Aziz, itu tidak tepat. Tidak tepat. Itu sebuah jawaban yang tidak begitu menguntungkan bagi keumatan dalam rangka membangun ekonomi rakyat. Kalau itu semata-mata sumbernya pada pengambilan, jikapun itu dilakukan. Karena memang secara persis kami tidak mengetahui bahwa apakah begitu kondisi yang terjadi. Namun ketika sesuatu persoalan al-gharimin yang terhutang di dalam senif zakat, inilah yang saya katakan tadi, adanya majelis ulama yang duduk mereka berdiskusi. Apakah prioritas bayar hutang itu yang dimaksud gharimin di dalam senif zakat, termasuk utang pemerintah yang boleh diambil uangnya, katakanlah dipinjamkan, ya. Ya tentu nanti uang itu kita yakini pasti dikembalikan, ya kan? Nah hari ini boleh nggak kita pinjamkan? Bahasanya seperti itu. Ya boleh nggak kita pinjamkan? Saya kira kalau memang kita punya kekuatan ekonomi yang bagus dan itulah sebuah keputusan yang diberikan oleh majelis purna ulama kita, yang tentu mereka kan punya pandangan, punya alasan-alasan untuk melakukan kajian-kajian yang kemudian mereka beri keputusan boleh atau tidaknya pemerintah mengambil sumber dana pada Baitul Mal. Berarti Jika itu ada. sejauh ini belum ada rembukan ulama misalnya terkait tentang pemberian dana najis ini untuk menutupi hutang. Selama ini kami belum mengetahui apakah mereka sudah duduk atau bisa saja kealpaan kami di mana mereka sudah duduk melakukan diskusi dan kajian, sementara saya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh belum sampai informasi dan mengetahui tentang apa yang sudah mereka lakukan. Saya kira begitu. Baik, tapi intinya pemirsa PTM ya, kita sudah dapat inti dari jawaban Pak Abdus tadi. Intinya belum bisa memberikan pernyataan yes atau no, boleh atau tidak, karena memang harus ada kesepakatan ulama. Tetapi alangkah baiknya memang tidak ya. Ya, kalau idealnya tidak. Idealnya kan tidak, begitu. karena memang kalau misalnya dikaidahkan sendiri dari Pak Abdus tadi kan menyatakan orang-orang yang berhak menerima. Berhak menerimanya. Ini kan dari masyarakat nih, Iya, Pak benar. Abdus. Betul. Dari masyarakat untuk kembali lagi ke masyarakat, bukan dari Betul. masyarakat kembali ke pemerintah. Kepada pemerintah. Nah, Benar ini Pak sekali. Abdus ya. Benar. Baik Pak Abdus, untuk closing statement nih, silakan sampaikan mungkin kepada pemirsa PTM yang di rumah tentang bagaimana zakat, dan juga ini terkhusus mungkin untuk pemerintah, bagaimana bisa nggak mengambil atau tidak meminjamkan dana najis itu sendiri. Silakan, Pak. Saya menyarankan kepada kita umat Islam, silahkan untuk selalu taat mengeluarkan zakat sampai pada waktu dan masa yang telah ada. Jika harta kita itu ingin kita sucikan, maka mensucikan harta ada lewat mengeluarkan zakat. Yang kedua, silahkan untuk beramal sehebat-hebatnya, tapi jangan lupa zakat untuk diberikan. Yang ketiga, zakat itu hanya semata-mata untuk pembangunan umat Islam itu sendiri. Ya, saya kira itu yang lebih bagus kita lakukan.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdus atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bisa masih Insyaallah. berdiskusi kembali. Ya. Baik pemirsa PTM, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.